Taib. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Quran surah Maryam ayat 65. Maryam 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ala ibadatik hal ta'lamu lahu samiyya. Di awal Allah katakan Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, dan Rabb semua makhluk yang ada di antara keduanya. Makhluk yang ada di langit apa namanya? Malaikat Allah. Penghuninya langit itu malaikat Allah dan para anbiya, para nabi. Ya. Dan seluruh penghuni bumi, manusia di dalamnya dan berbagai macam makhluk lainnya. Allah perintahkan mereka semuanya itu fa'budhu. Enggak boleh disekutukan, enggak boleh disamakan. Malaikat diperintahkan Allah untuk ibadah kepada Allah. Kita manusia diperintahkan beribadah kepada Allah. Ayam diperintahkan ibadah kepada Allah. Semua namanya makhluk diperintahkan ibadah kepada Allah. Tapi ibadahnya mereka kita enggak tahu. Ya. Salah satu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, di antara makhluk Allah yang lainnya, mereka yusabbihunallah. Mereka bertasbih kepada Allah. Angin bertasbih kepada Allah. Al-bahr yusabbihunallah. Ombak-ombak lautan itu bertasbih kepada Allah. Ya. Dan seluruh makhluk yang lainnya beribadah kepada Allah. Dan dikhususkan ibadah tertentu kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dikhususkan ibadah tertentu, salat, puasa, haji. Jin wajib haji, jin wajib puasa, jin wajib salat. Sebagaimana manusia, jin pun demikian. Namun mereka tidak memiliki rasul. Mereka hanya memiliki nazir, pemberi peringatan. Jin itu memiliki ustadz, nggak ada nabi mereka. Hanya memiliki ustadz, kiai dan ulama. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun kesedihan, jin ikut hadir bermajelis bersama Rasul. Itu dalam rangka menggembirakan Rasul, menggembirakan hati Rasul SAW. Karena beliau selepas berdakwah di Taif diusir oleh penduduk Taif, dilempari batu sehingga gigi beliau patah, berdarah-darah. Alhamdulillah Mardi belum dilempari di Sleman pakai batu kan. Minta-minta jangan gitu. Iya. Dan itu Nabi SAW di tahun-tahun kesedihan beliau dilempari di Taif, di penduduk Taif sehingga gigi beliau patah, berdarah. Itu seorang Rasul yang tercinta, kekasih Allah yang Allah lindungi, disakiti, diusir dan yang lainnya. Nah mereka belajar sehingga jin diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul belajar. Akhirnya hati Rasul gembira, senang, dan jin kembali ke asalnya. Mereka mendakwahkan apa yang sudah mereka pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam ayat lainnya, dalam lanjutan ayatnya, fa'budhu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastabir ala ibadatik. Ketika kita ibadah butuh sabar. Ini kan kita lagi ibadah nih. Ngaji itu ibadah. Ibu sabar dengerin. Sabar capek punggung dodo, sabar ngantuk, nahan ngantuk, dan seterusnya. Sabar mungkin kalau ada yang lagi jual beli, kok lama sekali kajiannya misalnya gitu kan, lagi jual beli nih, lagi dagang misalnya kalau ada. Nah, ini diperintahkan ada Allah untuk sabar dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan hal ta'lamu, wahai kalian semuanya. Kalian tahu enggak apakah Allah itu sama dengan makhluk? Jawabannya apa? Tidak. Allah bertanya dalam rangka mengingkari. Allah bertanya dalam rangka mengingkari. Wahai makhluk, wahai manusia, ketahuilah saya enggak sama dengan kalian. Baik. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat apa tadi? Poin yang keempat, Allah itu tidak memiliki anak. Ya, Allah itu tidak memiliki anak. Dalilnya sangat banyak sebagaimana dalil di atas sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Mattakhadallahu min waladin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan anak. Maka lillahi, ini surat Al-Mu'minun ayat 91. Dalam Quran surat Maryam ayat 35. Maka lillahi yattakhidha min waladin subhanahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan anak, yang memiliki anak. Kemudian Allah ya bertasbih, subhanallah, maha suci saya dengannya. Ini aib. Allah memiliki anak itu aib. Allah tidak memiliki anak. Taib. Dan lainnya sangat banyak, ya, dalil-dalilnya sangat banyak disebutkan oleh Syekh. Kemudian dalil yang terakhir saya tutup dengan poin yang keempat ini, ya. Ini Quran surah Taubah, bahwasanya orang Yahudi dan Nasara mengklaim bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ya. Nah, sekarang kan mereka lagi berpesta. Sekarang berapa sekarang? 25 ya? Belum Kak? Belum, besok ya. Nah, orang Yahudi atau orang Nasrani mereka sedang berpesta, ya, bergembira dengan ya, hari apa mereka? Hari Natal mereka, hari lahir mereka, ya. Iya. Anak mereka disebutkan oleh Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah ibnullah, anaknya Allah. Uzair ini sesembahannya Yahudi, manusia. Ya. Seorang manusia. Ya. Mengatakan dia adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara, demikian pula orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini Nabi Isa, ibnullah, dikatakannya anak Allah. Bahkan yang ekstrimnya orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa adalah Rohnya Kudus, ya, disebut dengan Trinitas. Apa dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Apa yang mereka katakan tadi itu murni dari mulut-mulut mereka. Mereka ngarang-ngarang. Ya. Mereka ngarang-ngarang syariat. Makanya kita nggak boleh serupa dengan Yahudi dan Nasara, nggak boleh ngarang-ngarang syariat, Bu. Kalau nggak dikerjakan Rasul, nggak usah dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan oleh sahabat, nggak usah dikerjakan. Nah, syariat itu haknya Allah, bukan syariat itu bukan hak manusia dikarang-karang. Kayaknya enaknya gini deh, kayaknya begini. Nah, nggak boleh kita karang-karang. Kalau syariat sudah dikarang-karang manusia, sama seperti Yahudi dan Nasara. Kalau saya sebutkan karangan-karangan syariat Islam yang tidak pernah diajarkan Rasul, seabrek-abrek Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau saya memiliki kitab itu lebih tebalnya dua jilid seperti tebal ini. Karangan syariat yang dikarang oleh manusia. Setebal ini, dua jilid, dua kitab ini. Ini Al-Qur'an ini. Iya, kalau dibaca banyak sekali. Di sekitar kita pun sendiri kadang melakukannya tanpa kita sadar. Memang kita nggak memiliki ilmu. Kalau sudah memiliki ilmu, tinggalkan. Rasul tidak lakukan, kita nggak lakukan. Sahabat tidak lakukan. Karena syariat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibuat oleh manusia. Semuanya sudah contohkan, Bu. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana caranya zikir.
Bagaimana cara baca Al-Quran, bagaimana caranya salawat, bagaimana caranya berdoa, ya, semuanya sudah ada. Kitanya aja mau belajar atau enggak. Nah, makanya dikatakan oleh Allah, diingkari, jangan sama kita seperti orang Yahudi dan Nasara. Mereka suka ngarang-ngarang syariat. Loh, kita sekarang siapa yang bantahnya? Para ustadz, para da'i, para ulama yang menjelaskan bahwasanya yang kita lakukan itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Yudahiuna ala qalil ladzina kafaru. Orang Yahudi itu hanya jiplak saja, copy paste saja orang-orang kafir dahulu. Orang kafir dahulu mengatakan Uzair itu anak Allah, Isa itu anak Allah. Mereka hanya menjiplak copy paste perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Kemudian atas apa yang mereka lakukan? Qatalahumullah. Orang-orang yang mengarang-arang syariat Allah, Allah umumkan perang untuk dirinya. Siap berperang dengan Allah? Bapak Ibu sekalian, siap berperang dengan Allah? Enggak siap. Ya. Dan orang sangat berani dan bangga melakukan peperangan dengan Allah, yakni dengan berani meminjam rentenir. Bahasanya bank berjalan. Ya, bank berjalan. Ya. Orang-orang yang terlibat dengan rentenir, ya, pinjam 10.000, pinjam 100. Yang lagi terkenal, Pak. Pinjam 100, kembalinya 110.000 atau 100.000. Itu dia sedang berperang dengan Allah. Siap berperang dengan Allah, silahkan. Ya. Makanya saya katakan, semua bank itu boleh. Semua bank itu boleh. Tapi catatannya satu. Pinjam 100, kembalikan. Ya, Pak. Itu kalau bank yang syar'i itu gitu. Pinjam 100, kembali 100. Makanya bank itu semuanya halal dengan syarat ini. Ya. Tapi kalau enggak terpenuhi syarat ini, maka dia sedang berperang dengan Allah. Nah, hati-hati, Allah umumkan perang dengan kita. Anna yufakun. Ya, kok bisa mereka berpaling dari syariat Allah gitu. Allah tuh bertanya lagi, kok bisa mereka berpaling? Allah bertanya kepada makhluk manusia, kok bisa? Artinya bertanya ngingkari. Saya sudah jelaskan sebaik-baik begini, masih aja berpaling gitu. Baik. Ini poin yang keempat, poin yang kelima. Poin yang kelima tadi apa? Berbicara tentang mana tadi? Salawat, ya. Poin yang kelima adalah bersalawat dan berkirim salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersalawat itu, Bu, bersalawat itu artinya doa. Bersalawat itu artinya doa. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya berdoa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Washalli alaihim." Bersalawatlah kalian untuk mereka. Inna salawataka, sesungguhnya salawatmu sakanun lahum, itu akan membuat hati-hatimu bahagia. Ya, hatimu bahagia. Di dalam hadis Bukhari dan ya dalam sahihnya dari sahabat Abi Aliyah, salawatullahi ala rasulihi, salawat Allah kepada Rasulnya. Jadi Allah bersalawat. Kalau khatib kan sering membanyakan kan, innallaha, ya kan, wa malaikatahu, ya kan, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Apa artinya itu? Artinya adalah sana'uhu alaihi indal malaikati. Disebutkan oleh Rasul SAW, Allah bersalawat kepada Rasul, artinya Allah sedang memuji Rasul di sisi makhluknya, yakni di sisi malaikatnya. Allah memuji Rasul, menyanjung Rasulnya SAW di sisi malaikatnya. Adapun salawatnya malaikat dalam ayat tersebut, itu maknanya adalah istighfar, mohon ampunan, ya, mohon ampunan.
Dalam hadis lain dari sahabat Abu Hurairah, ini anjuran kita untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Ini bagi ibu sekalian, bapak sekalian yang hadir dari maghrib tadi menunggu sholat isya, sengaja nggak pulang, duduk bermajelis ilmu. Di satu sisi Allah ampuni dosanya, kemudian selama dia bermajelis tadi, menunggu sholat tadi, dia nggak berhadas, masih dalam keadaan suci, maka malaikat berkata kepada Allah, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni si fulan. Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Ini kata malaikat, ya Allah ampuni si fulan yang hadir di majelis ilmu yang menunggu sholat isya tadi, dia enggak berhadas, ya Allah rahmatilah dia ya Allah. Masya Allah ya. Nah, ini yang kita katakan tadi, orang yang duduk di majelis ilmu dosa-dosanya diampuni. Ini yang memotivasi kita untuk duduk di majelis ilmu. Namun godaan syaitan itu besar. Kewajiban kita harus lawan. Syaitan itu berjanji kepada Allah akan menyesatkan kita sampai hari kiamat. Nah, kemudian berkirim salam kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepada Rasul satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Apa salawat Allah tadi? Memuji dia di sisi makhluknya, di sisi malaikatnya. Lebih khusus lagi pada hari Jumat. Jadi salawat itu sudah dicontohkan ketika disebutkan nama Nabi SAW, maka bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh ditambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kalau di luar salat. Kalau dalam salat enggak boleh. Kalau di luar salat boleh. Nah inilah poin yang berikutnya kita katakan di yang berikutnya adalah Nabi SAW. Poin yang keenam adalah pemimpin manusia. Ana sayyidu waladi Adam. Ini kata Nabi SAW, saya ini pemimpinnya anak cucu Bani Adam. Ini kata Nabi SAW, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai generasi terakhir, pada hari kiamat nanti Nabi kita pemimpinnya, Nabi kita yang mengomando. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam ayat lain dikatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah pemimpin anak cucu Bani Adam pada hari kiamat. Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, qila as-sayyidul ladzi fawqul qaumahu. Maksudnya sayyid di sini adalah pemimpinnya kaum. Pemimpinnya kaum, walladzi yufza'a ilaihi fi syada'idi huwa sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Karena beliau disegani di dunia dan di akhirat, sehingga beliau ini pemimpinnya para kaum. Beliau disegani di dunia dan di akhirat. Makanya dalam riwayat-riwayat yang ada, sejak Nabi Adam alaihissalam akan lahirnya Nabi terakhir namanya Muhammad, itu sudah diberitakan, sudah diberitahu oleh Allah. Nabi Adam diberitahu oleh Allah nanti akan muncul Nabi yang terakhir penutup, yang itu akan memimpin seluruh manusia, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Sudah dikabarkan, dan nabi-nabi mengkabarkan kepada pengikutnya. Nah,
Lakin khassas al-qiyamah, dan akan tetapi lebih khusus pada hari kiamat, lirtifa'i da'wa syu'dadi fihim, diangkatnya seruan Rasul karena kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita nabi yang paling terhormat dari sekian nabi. Ya, nabi yang paling terhormat dari sekian nabi, sehingga mereka tunduk dan patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taslimu kulli lahu dzalik. Semua nabi itu berada di bawah komando. Komando siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qauni Adam wa man walada tahta liwaihi. Ya, baik itu Nabi Adam, anak cucu keturunan Adam itu berada di bawah ya panglimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gimana? 9:30. Ya, taib. Sudah poin yang ke-6, Masya Allah ya. Taib. Kemudian poin yang berikutnya 7, 8, 9, 10. Ya mungkin di pertemuan ya berikutnya ya biiznillahi ta'ala. Taib, kita akhiri. Ada yang bertanyakan boleh kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya wa atubu ilaih.